Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman sudah membersamai kita pagi ini. Sebelum kita awali podcast Titik Balik Perubahan, kita awali dengan doa bersama dulu ya, supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa bermanfaat dan bisa mendapat berkah insyaallah. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Monggo Kang. Oke, kita lanjut ya. Oh iya teman-teman yang baru ikut hari ini, bahwa acara Titik Balik Perubahan selama Ramadan berlangsung tiap hari gitu ya. Insyaallah. Di acara Titik Balik Perubahan ini kita akan coba lihat ya sedikit-sedikit poin-poin penting di buku Hawking yang terbaru, Dissolving the Ego ya. Ini sudah rilis dari bulan kemarin lah ya, tapi kita nggak pernah launching gitu ya. Nggak pernah di launching, ya udahlah yang yang seorbit pasti tahu gitu ya. Kalau launching juga orang kalau nggak seorbit itu susah. Akhirnya perhatian waktu habis hanya untuk fokus ke konten marketingnya gitu ya. Waktu ngajarnya nanti berkurang gitu ya. Kita kan zamannya ini zaman di mana perhatian kita itu habis. Kalau mau jual produk itu habis-habisan pada marketing, sehingga kita lupa mengeksplorasi kembali produknya itu untuk mendapatkan kualitas yang maksimum gitu ya. Orang tidak ada lagi daya semacam itu, habisin aja di marketing gitu ya. Dan itu agak ya SPCI udah fokus aja, bagusin aja ininya, kontennya gitu ya. Didalami terus materi tentang spiritualitas ini. Ya, sehingga orang ya sudah berapapun yang belajar gitu ya, nggak usah fokus ke seperti prinsipnya ya, fokus pada value dulu, nanti nominal tuh belakangan, nomor 2 gitu. Nomor 2. Oh ya, ini juga teman-teman yang mungkin baru ikut atau bahwa spiritualitas itu punya pokok ya, punya pokok kajiannya itu sederhana. Yaitu mentransendensikan diri ya, dari kesadaran diri objektif menuju kesadaran diri subjektif. Problematik kita ini gitu ya. Jadi tidak ada yang lain gitu ya. Kita akan fokus pada yang dipersoalkan oleh ilmu spiritualitas itu ini. Yang dipersoalkan. Jadi biar teman-teman tidak kabur gitu ya. Tidak kabur, mau kemana sih sebenarnya arahnya ini. Jadi setelah tahu dari sini mau ke sini, ya tinggal ikutin proses belajarnya kan. Karena dari mana mau kemana itu udah jelas gitu ya. Seringkali masalah kita itu rumit karena gagasan itu tidak tertata, semrawut gitu ya. Akhirnya tambah bingung. Dengan ditata begini, tinggal persiapkan waktu. Tentu saja anggarannya ya, kalau mau serius. Terus ini juga bukunya bilingual ya. Teman-teman yang kesulitan bahasa Indonesia, langsung bahasa Inggrisnya aja ya. Ya, ini bukan yang ngejek ini ya. Siapa tahu banyaklah teman-teman sekarang itu. Pusing aku baca buku bahasa Indonesia. Saya maunya bahasa Inggrisnya. Nah, ini udah di penerbitnya bilingual ya, versi aslinya gitu ya. Saya sih lebih nyaman tuh memang 2 bahasa gini. Selain untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, juga ini untuk hobi ya, hobi. Jadi lebih nyaman pakai. Namanya ilmu itu sebenarnya ya nggak bisa dipelajari dalam bahasa terjemahan gitu. Iya. Kalau ilmu itu harus dalam bahasa aslinya.
Biar maknanya nggak kabur, Jadi Kang ya. ya dalam bahasa aslinya itu biar kita tidak pisah dari konteks di mana budaya ilmu itu dilahirkan kan. Wahyu aja lahir ya, dia lahir di Arab pakai bahasa Arab. Coba kalau Pak lahirnya di Jawa, oh pakai hono coroko wes Wahyu. Bisa jadi, bisa jadi. Ya kan. Jadi ini teman-teman ini ya sekalian lah ya. Kita penting itu bilingual, kemampuan bahasa itu bisa mempercepat evolusi spiritual juga. Kemarin kita sudah bahas bagian ini ya. Jadi ini kan yang dibahas sama Scott Jeffrey itu bagaimana informasi itu membombardir pejalan ya, salib katakanlah begitu, sehingga perhatiannya teralihkan, waktunya tersita, maka kemudian tuh sebenarnya ya yang diperlukan tuh ini kuliti sifat ego dan pikiran. Dari dulu bahwa kita selalu mengatakan bahwa pencerahan itu gampang, yang sulit itu menyingkirkan awan-awan yang menghalangi pencerahan. Itu yang pertama. Memang ini tidak relevan ya, Pak. Jadi apa namanya itu, bukunya tebal ini bahasa Indonesia. Kalau buku aslinya kayak gini nih, kecil sekali. Ini saya belinya tahun 2014 apa 2013 lah ya buku ini. Saya tahunnya dulu. Jangan sampai saya belinya belum terbit saya udah beli. Saya salah sebut. Ini tahun 2011 berarti saya belinya 2013 ya. Aslinya itu kayak gini loh, kecil banget. Nah nanti ya, video. Nah segini ini kecil sekali. Oh ini asli ini ya Kang ya? Aslinya ini udah buku lama saya ini ya, udah berjasa besar ini. Tahun berapa beli ini Kang? 2013. Harga berapa dulu Kang? Ini dulu yang mahal itu kan ongkos kirimnya ya. Jadi satu buku itu kalau kita beli di Amazon tuh minimal 400 sampai 600 ribu lah. Sejutaan. Sama kayak buku-buku sama yang sekarang kan segituan juga. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi ini penting ya, ini penting. Terus yang perlu diperhatikan ya, jadi ini sebenarnya upaya Scott Jeffrey ini kan ingin apa ya, mendorong atau ingin menyelamatkan pembaca lah ya. Jadi ini kan konteksnya dia ingin memberikan peringatan-peringatan mungkin mana yang penting, mana yang nggak penting gitu ya. Lalu kemudian kutipan dan nukilan, perbedaannya ya, untuk menginspirasi. Jadi ini kutipan-kutipan itu untuk kontemplasi perenungan ringkas. Dan itu diambil dari buku-buku Hawking yang lain. Jadi kalau sudah punya ini bisa dibilang itu inti dari Pos, ya semua gitu. Letting go segala itu ada, semua bukunya itu ada. Dikumpulkan satu ini gitu ya. Jadi makanya ini memang ya saya dulu agak bingung membaca buku Hawking yang lain. Akhirnya punya ini, oh alah gampang ini. Gampang gitu ya. Terus kemudian juga di sini di apa ya, di sejak awal siapa tuh Scott Jeffrey mengingatkan kita bahwa progres
spiritual, kemajuan spiritual itu bukan salah satu pendekatan. Jadi bukan pendekatan menuju ke satu tempat. Jadi dia bukan pindah lokasi ya. Karena tidak ada tempat yang harus dituju. Tetapi kemajuan spiritual atau progres spiritual itu berarti mentransendensikan ya, ego. Jadi ini biar clear gitu ya. Dan meluruhkan semua ilusi sehingga kebenaran terungkap gitu. Ini prinsip dasar bahwa teman-teman itu hanya perlu ya, mentransendensikan ego dan pikiran, kuasai bab itu ya. Maka kemudian itu bab tentang spiritualitas selesai ya. Kuasai ini problematik atau ilusi atau dualitas di setiap level ini, kuasai ini aja. Itu mengalami pencerahan itu hal yang sifatnya alamiah saja gitu. Asal kuasai ini. Jadi kalau misalnya juga terlalu tebal membaca buku Dissolving Ego, ya udah kamu print ini aja, gitu. Satu lembar aja. Print satu lembar ini baru coba pahami sendiri gitu ya. Ini menggantikan peta kesadaran yang kadang orang itu rumit juga membacanya ya. Udah pakai ini aja deh. Nah ini teman-teman ini perlu ya, peta ini ketika membahas ego mulai lingkari gitu ya, lingkari set, main lingkari gitu ya. Artinya kalau teman-teman sudah tahu dua dimensi ini teman-teman ya berarti bab tentang ini sudah tuntas, tinggal naik lagi. Jadi di checklist set coret belum berarti ya. Ini aja apa namanya rute evolusi spiritual itu ini aja, tidak ada yang lain. Tidak ada. Kalau ada yang lain berarti di atasnya gitu ya. Jadi punya kejelasan arah gitu ya. Jadi dengan begitu teman-teman tuh bisa fokus. Tahun ini aku mau pelajari, mau nuntasin dulu dimensi-dimensi ini, kan bisa begitu gitu kan. Toh enggak mahal. Ya kan? Toh enggak mahal, enggak usah muter-muter gitu. Saya sendiri merampungkan model ini, nyusun ini itu habis waktu 21 tahun. 21 ini ngumpul-ngumpulinnya gitu. Rapi-rapi. Wah iya, ini lebih penting Kang. Oh, Rabi itu bisa ditinggal ayang loh. Ini nggak bisa ninggalin ini udah. Alah. Ya ini 21 tahun nih ya. 21 tahun. Dan itu saya 21 tahun itu tiap hari itu membaca gitu. Nyusunnya itu loh, gimana sih nyusunnya? Kok sulit sih? Susun aja gitu. Dulu materi ini dibahas di tab 1 ya, tapi pakai bahasa Inggris. Time, space, intention, consciousness, I am present, omnipresent, serta movement gitu ya. Sekarang di bahasa Indonesia kan coba ayo lebih mudah ya. Dan itu kita di acara apa namanya itu? Mentoring itu ya bahas ini aja, didampingin pokoknya melewati tahapan-tahapan ini udah sampai mastering. Jadi kita nggak ada leveling gitu, tapi sampai mastering. Jangan sampai banyak leveling, nggak pernah mastering, kan sakit kita. Itu kan yang bikin boros kita belajar ya. Levelingnya tapi nggak pernah mastering. Kalau di PC itu nggak ada levelingnya, sekali ini udah tuntas menuju mastering gitu ya. Dapat tanya begini. Ini nggak usah kita menghabiskan waktu pada hal yang sebenarnya ini gampang ya. Jadi matahari selalu bersinar, Anda hanya tinggal menghilangkan awannya. Oke, ini penting. Awannya tiap dimensi itu beda. Nah, ini ya. Awan dimensi 3 beda dengan awan dimensi 4. Awan dimensi 5 beda dengan awan dimensi 6. Awan dimensi 7 beda dengan awan dimensi 8. Beda. Pelajari saja awannya gitu ya. Pelajari saja. Ini udah paling ringkas nih. Jadi karena memang
apa ya, ego pikiran itu kompleks. Jadi orang tuh mutar-mutar dalam satu labirin tuh bisa puluhan tahun gitu ya. Bisa puluhan tahun, ya habis umur, nggak produktif. Maka kemudian tuh memang ini saya sangat setuju dengan Hawking ini. Saya sendiri nggak dibimbing oleh Hawking ya, saya dibimbing oleh guru saya. Tetapi sebagaimana kalau teman-teman baca di buku di Surfing Ego itu tahap apa ya, dimensinya itu sama loh itu. Nggak berbeda, entah itu Hawking, nggak pernah berubah. Realitas dimensi 3 itu nggak pernah berubah isinya. Nggak pernah berubah. Jadi yang teman-teman perlu lakukan itu adalah dipandu keluar dari dualitas di setiap dimensi ini. Itu aja gitu. Bagaimana keluar dari dimensi 3? Bagaimana keluar dari dimensi 4? Ya kan? Dipandu begitu saja gitu. Jadi tidak perlu apa ya? Ada yang ditambah, tidak perlu ada yang dikurangi. Yang diperlukan itu bukan ditambah atau dikurangi, tapi disingkap dan diungkap gitu ya. Singkap awalnya untuk mengungkap mataharinya gitu ya. Itu aja. Jadi prinsip belajar spiritual itu tidak ada yang perlu ditambah atau dikurang. Yang diperlukan adalah disingkapkan saja sehingga terungkap diri sejati masing-masing gitu ya. Itu aja. Dan setiap orang itu, setiap dimensi itu sudah kita mapping per 5 poin apa yang harus disingkap gitu ya. Apa yang harus disingkap. Seperti itu. Oke, ini ya, jadi panduan gitu, belajar. Kadang-kadang kan kita ini belajar spiritual tuh apa ya, ada fase-fase ugal-ugalan gitu ya. Semua diikuti gitu ya. Banyak kelas, banyak grup. Tapi tidak, apa sih sasarannya gitu. Saya sendiri itu berguru 1 orang, tapi sampai tuntas gitu. Udah banyak. 1, tapi tuntas. Kalau udah tuntas ya berguru lagi. Gitu aja. Makanya 21 tahun gitu. 21 tahun. Jadi itu ya. Singkap ungkap gitu ya. Singkap ungkap. Makanya memang ini hampir-hampir lah ya. Agak sulit itu kalau tidak punya pemandu. Menyingkap dan mengungkap itu kemampuan yang selama ini tidak kita miliki gitu kan. Selama ini kan yang kita miliki adalah kemampuan untuk menyerap. Ya, serap terus dari luar, serap hafal. Bukan kemampuan singkap ungkap gitu ya. Jadi gaya belajarnya ini lebih khusus. Kemudian ajarannya namanya spiritualitas itu ya samalah dengan anatomi badan kita ini. Artinya ya enggak berubah gitu. Dari dulu ya namanya kepala itu di atas ya, di atas leher gitu anatominya. Bukan kebalik, nggak pernah berubah, sama gitu ya. Sama. Jadi memang yang diperlukan itu adalah apa ya? Di sini Hawking bahwa progresivitas yang cepat itu kalau memang dia menggunakan istilah mengabdi. Saya tidak pulang kayak Pak Rudi ini ya. Wah, saya nggak pulang Bang kalau nggak tercerahkan. Udah pengabdi itu, ya. Udah hampir setahun di kantor. Jadi dia fokus gitu ya, fokus. Ya fokus. Atau misalnya jangan radikal kayak Pak Rudi lah ya. Pokoknya tahun ini saya Bang sampai sinilah saya tuntaskan perjalanan saya gitu ya. Tahun berikutnya di sini, tahun berikutnya di sini, tahun berikutnya di sini gitu ya. Ya harus ada target. Jangan saya udahlah terserah Allah. Witis banget, mistik banget gitu ya.
Dan makanya ini ya diingatkan, ini pengajaran Hawking tidak berorientasi kepada mereka yang segan, yang ragu. Jadi spiritualitas itu ya justru membongkar segala bentuk keyakinan ya. Jadi dia membongkar segala macam doktrin, dogma, opini, ya. Jadi radikal ini, lebih radikal dari filsafat, ya kan? Lebih radikal dari filsafat. Tapi hasilnya adalah bahwa dengan tekun, ya, tekun mengevolusikan atau mengabdi di jalan spiritual, hasilnya itu nggak tanggung-tanggung. Ya. Filsafat dengan membongkar tradisi dan kekuasaan menghasilkan modernitas, ya kan? Spiritual dengan membongkar diri menghasilkan keilahian gitu ya. Jadi nggak main-main hasilnya. Jadi untuk merealisasikan keilahian itu, seluruh sistem keyakinan yang kita terima dari tradisi, dari institusi atau kekuasaan itu dibongkar habis gitu ya. Jadi mempelajari spiritual ini radikal provokatif. Radikal provokatif. Radikal provokatif. Cuman di PCI itu tidak mengkonflikkan antara spiritualitas dan religiusitas. Kita enggak. Karena dalam pengalaman saya belajar religiusitas itu ya dasarnya kan rukun iman, pasti spiritual dulu. Gimana ada religiusitas tanpa spiritualitas itu saya enggak. Tapi banyak kelompok saya lihat mengkonflikkan sehingga yang beragama itu enggak nyaman belajar spiritual. Karena yang diserang pertama adalah sistem keyakinan religinya. Siapa yang mau orang? Dan ya siapa yang mau diserang dulu sistem keyakinan religinya. Dan bagi saya dalam perjalanan antara religi spiritual itu dibedakan satu guru gitu, guru yang sama. Jadi guru spiritual saya itu imam sholat saya gitu. Jadi tidak ada konflik itu. Jadi ketika misalnya ada komunitas lain yang memversuskan religi dan spiritual, saya bingung. Memang ada di Indonesia yang begitu? Bukannya itu pemetaannya Barat? Kita nggak ada, saya kira itu. Nggak tahu ya. Tapi saya dalam pengalaman saya dan teman-teman saya itu, ya guru spiritual mursidnya itu sekaligus imam sholatnya kan. Ya kan, sekaligus imam sholat. Jadi enggak ada konflik apa-apa. Dan ya spiritualitas adalah religiusitas gitu. Jadi jangan sampai sejak awal kita mengkonflik. Di Indonesia ini enggak laku sebenarnya pemisahan antara spiritualitas dan religiusitas itu enggak bakal laku. Orang enggak mau gitu. Kenapa harus dipisahin gitu? Kenapa harus dipisahin? Seperti itu. Jadi ini paling penting ya. Kita di Indonesia itu tidak perlu wacana pemisahan spiritualitas dan religiusitas itu tidak perlu. Kenapa? Tentu saja ini saya berbicara secara subjektif ya. Ya karena religiusitas itu kan dasarnya rukun iman. Rukun iman itu aspek spiritualnya gitu. Masa beragama tanpa rukun iman? Ya itu memang budaya kalau kayak begitu itu. Rukun iman itu kan berarti kita telah melampaui rejim kekuasaan, rejim budaya, dan juga kita telah melampaui jebakan intelektualitas. Itu kan iman tuh mensyaratkan itu gitu. Kan nggak ada iman tuh yang diberikan orang lain gitu kan. Iman itu kan artinya konfirmasi sendiri. Jadi bagaimana mungkin untuk kita memisahkan dua hal yang ya
satu sisi, satu koin gitu ya. Linier dan non-liniernya. Spiritualitas, religiositas itu kan aspek linier dari spiritual gitu kan. Bagaimana kita baru mau belajar itu sudah kena dualitas pada sistem konseptualnya gitu kan. Itu kan konyol. Baru belajar, kita mau belajar spiritual, tapi justru kita sudah terperangkap dalam dualitas, dalam sistem konseptual pemisahan linier dan non-linier. Itu kan udah konyol gitu ya. Istilahnya itu gol bunuh diri. Ya kan? Jadi nggak perlu kita bikin hal-hal nambah dualitas baru gitu ya. Nambah dualitas baru, nggak perlu. Oke, itu. Jadi tidak semua hal yang ditulis di luar itu kita, karena di sana memang orang Barat itu punya traumatik dengan religiositas gitu ya. Dan kita tidak perlu mengikuti sejarah kebudayaan mereka. Oh, beda dong kebudayaannya. Hawking misalnya kurang begitu menganjurkan ya, kurang begitu menganjurkan kita katakan tuh menggantungkan evolusi spiritual kita pada orang lain, termasuk pada guru. Ya karena latar belakang Hawking banyak ketipu. Banyak ketipu sama guru-guru spiritual gitu ya. Kalau kita kan nggak ada kitab, saya pengalaman nggak ada, karena ada tradisi yang kuat gitu, ada sistem sanatnya ya, ada sistem kemursitannya. Jadi isu-isu yang dibicarakan Hawking itu beberapa tidak relevan di masyarakat kita gitu. Tidak relevan gitu, karena kita sudah ada sistemnya. Mereka kan baru sistem filsafat yang kuat, institusi itu kan kuat. Kan di sana itu enggak ada jamaah tarekat, mutabaro, anak dia kan enggak ada institusinya kan. Karena di Barat itu spiritualitas itu kapan sih? Baru kemarin sore. Sementara di sini itu sudah berabad-abad gitu kan, mungkin sejak dulu gitu. Jadi beda dong budayanya. Di sana kan spiritualitas baru setelah meledaknya itu kan setelah Perang Dunia Kedua. Orang pegel gitu ya. Udah bosan dengan rasionalitas, ujungnya ternyata bantai-bantaian. Ujung rasionalitas itu kan ya ternyata hanya melahirkan Perang Dunia I, Perang Dunia II, genosida gitu ya. Orang tidak percaya lagi dengan rasionalitas, selalu mau cari spiritualitas. Ya di situ kata Hawking, banyak musang berbulu domba gitu ya. Ya kalau kita kan nggak ada. Langsung disidang mui ya. Itu aja ketatnya itu. Kita tidak punya tradisi yang tidak punya sejarah yang sama lah dengan hal. Jadi tidak semua itu yang diterangkan Hawking kontekstual dengan budaya kita. Itu perlu pilih-pilih gitu ya. Nah, kemudian yang diteriakan Hawking, usahakan pakai peta kesadaran saja, nggak usah pakai guru. Wah, itu nggak cocok di Indonesia. Mendingan pakai guru lah. Mendingan pakai guru. Ya kan? Apalagi itu misalnya dalam sistem ketarekatan kuat sekali, itu tradisi yang kuat gitu ya. Turun-temurun. Ya, itu turun-temurun dan proses pewarisan kepemimpinan itu lewat penunjukan langsung gitu kan, lewat pembayatan gitu atau lewat upacara, itu kan sudah ada sistem yang saya kira hampir tidak kita pernah dengar berita ada mursyid yang katakan itu merusak muridnya, kan enggak ada itu berita itu kan. Kalau dukun banyak memperdayai pasiennya. Mursyid itu kan enggak ada di Indonesia berita itu. Enggak ada. Dalam pengertian itu tarekat-tarekat besar gitu ya, yang punya sistem tradisi kuat, enggak ada. Enggak ada, bahkan tarekat sendiri itu enggak ada beritanya sama sekali gitu ya.
Maka kemudian tarekat ini jangan-jangan ini aliran sesat karena nggak ada beritanya. Silent Karena aja. ya kan pernah lihat nggak orang tarekat demo? Nggak ada ributnya dia. Nggak ada orang tarekat demo itu nggak ada. Tenang ada. Perkuat akar gitu ya. Jadi itu beda dengan ini. Jadi Hawking tuh menuduh bahwa spiritualitas di Amerika itu lebih banyak berorientasi ekonomi gitu. Ya iyalah. Ya karena itu kan budaya mereka ya. Oh di sini aja di kampung-kampung ya, saya lama tinggal sama guru tarekat itu. Wong nyembuhin tuh udah dibayar. Ya, adapun orang misalnya memberi hadiah atau persembahan begitu, itu karena kecintaan, bukan karena motif ekonomi. Dan itu budaya persembahan itu kan mereka nggak kenal gitu ya. Budaya sedekah itu kan nggak ada di barat itu. Maksudnya yang modernnya gitu kan. Adanya kan mereka ya pasar gitu kan. Jadi banyak hal itu kita harus koreksi juga. Hawking bukan koreksi kontennya ya, koreksi konteksnya gitu, konteks budayanya gitu ya. Seperti itu. Oke, itu untuk peringatan-peringatannya ya. Peringatan-peringatannya. Pada akhirnya kemudian ajaran itu bukan menjadi bagian dari sang murid. Ajaran ini kemudian mau diapain terjemahannya begini. Tapi sebenarnya maknanya pada akhirnya ajaran itu akan terkonfirmasi di dalam diri setiap orang gitu ya. Akan terkonfirmasi di dalam diri. Maka kemudian ketika dia terkonfirmasi dalam dirinya, ketika dia mengucapkan kalimat yang sama dengan Hawking, itu dia tidak mengutip Hawking. Gitu. Karena itu dia temukan sendiri di dalam dirinya. Makanya tahun lalu lah, ada orang yang kemudian itu menginginkan saya biar mengutip Hawking. Loh, saya itu mengkonfirmasi Hawking. Kenapa kemudian saya disuruh mengutip Hawking? Itu spiritualitas model apa? Itu bukan spiritualitas. Justru saya ini hadir untuk mengkonfirmasi Hawking. Gitu kan. Mengkonfirmasi bukunya Hawking kan. Kok kemudian saya harus menurunkan derajat subjektivitas saya ke dalam dunia objektif? Itu spiritualitas macam apa? Biar objektif loh. Sejak kapan spiritualitas itu objektif? Ya kan. Jadi ada dulu beberapa teman yang memaksa, kutip dong Hawking. Lah ngapain saya kutip Hawking? Wong itu saya singkap, saya ungkap di dalam diri. Saya membacakan Hawking itu, saya ini mengkonfirmasi Hawking, bukan mengikuti Hawking. Dalam pengertian itu bukan meniru Hawking, tapi ini saya membahasakannya. Mengkonfirmasi, saya sudah konfirmasi ini ya, dalam diri gitu. Akhirnya ya saya sudah, kalau kamu mau buka grup belajar spiritual model begitu, tapi itu bukan spiritual. Itu filsafat spiritual. Tapi namanya spiritual itu kan tentang realisasi di dalam diri gitu ya. Bukan soal konsepsi spiritual atau konsepsi tentang diri, itu paling penting ya. Jadi spiritualitas itu tentang realisasi di dalam diri. Bukan soal konsepsi tentang diri. Jadi dalam istilahnya Hawking itu realisasi dalam diri ini artinya dia nulisnya gini.
Sementara konsepsi tentang diri itu ditulisnya know about. Saya juga bingung waktu itu. Mereka katanya udah baca buku Hawking, tapi ini aja Anda terbedain. Realisasi dalam diri dan konsepsi tentang diri itu dua hal yang berbeda. Itu jelas Hawking nulisnya kalau realisasi dalam diri, to know gitu ya. Sementara konsepsi tentang diri, know about. Makanya waktu itu saya agak, kamu bahasa Inggrisnya benar nggak tuh? Saya kan lulusan bahasa Inggris loh. Masa ini aja enggak? Nah, ini kan hal yang paling pokok. Ya. To know dengan know about itu Hawking mengulang-ulangi. Dua hal ini mode pengetahuan kan. Yang satu ini perolehan, yang satu kehadiran. Pengetahuan karena kehadiran. Itulah yang disebut realisasi. Kalau nggak mau pakai kehadiran, kerawuhan. Nah, gitu aja. Pakai bahasa Jawa. Kerawuhan Roro Kidul. Nah, permisi ya, kedatangan takutnya kayak itu. Hah? Kalau kedatangan sawangan kayak bulan kan. Iya, kerawuhan, guys. Kedatangan bulan gitu ya. Kehadiran. Apa bedanya kehadiran sama kedatangan? Apa kan? Apa ya? Hadir. Namanya datang itu dia dari titik A ke titik B kan? Itu datang. Nanti dia pergi. Kalau kehadiran itu dia tersadari namanya hadir tuh orang harus menyadari berada di dalam. Nah, itu. Tune in. Nah, namanya hadir tuh tune in ya. Tune in. Ya, dia tune in gitu. Dia tune in. Jadi walaupun dekat, kalau nggak bisa tune in, nggak bisa hadir. Ya, oke, ini peringatan-peringatan saya kira penting ya, biar kemudian kita makin lempeng jalannya gitu ya. Nggak rumit. Semoga perjalanan spiritual Anda memandu Anda sampai pada kebenaran yang lebih tinggi. Itu kebenaran yang lebih tinggi itu kan Allah. Semoga perjalanan spiritual Anda dalam bahasa kita itu memandu Anda untuk pada la ilaha illallah. Bahasa Arabnya kan begini. Mau dibahasain apa? Kebenaran tertinggi itu. Seperti itu. Jadi mungkin selama ini kita melihat la ilaha illallah itu adalah dogmatis teologi gitu. Bukan, itu realisasi diri kita sendiri. Itu ini bukan dogma teologis, la ilaha illallah itu. Ini adalah realisasi diri sendiri. Tidak mungkin kita bisa menolak itu, makanya dia kalimatul haq. Bukan dogma teologis. Dan itu kemudian dikonfirmasi oleh seseorang yang tidak beragama Islam, yaitu oleh Hawking. Hawking itu kan ini kan ucapan la ilaha illallah, Gloria in excelsis Deo. Ya kan? Kemuliaan untuk apa namanya itu ya? Gloria itu kan dia kemuliaan Tuhan yang tertinggi gitu ya. Itu kan bahasa Arabnya ini la ilaha illallah ini. Dari perspektif kesadaran. Ya. Kemuliaan bagi Tuhan yang paling tinggi gitu kan. Itu kan Gloria in excelsis. Ya kan? Itu jadi tidak mungkin kita berbeda dalam perkara yang kita sebut sebagai kepriadaan itu tidak mungkin. Karena apa? Kepriadaan apa ya? Diri kita ini ada keperdirian ya. Keperdirian itu kita itu berakar pada kepriadaan yang sama, yaitu ilahu Allah gitu kan. Nggak mungkin itu. Kita berbeda di situ nggak mungkin. Mungkin konsepnya berbeda,
tetapi realisasinya nggak mungkin berbeda. Nggak mungkin berbeda. Jadi saya sering bahas ini dengan teman-teman dari berbagai agama gitu. Dengan Pak Romanus, Pak, kita nggak mungkin berbeda di sini. Karena ini adalah akar dari sumber rasa ada kita gitu. Ilahu Allah itu akar dari sumber rasa ada. Dia bukan sesuatu konsepsi gitu ya. Non-dualitas itu seperti itu. Nggak mungkin kita berbeda dalam non-dualitas. Kecuali Tuhannya, masa Tuhanku sama Tuhannya Mas Camim berbeda hanya karena Mas Camim tidak beragama, kemudian Tuhannya berbeda. Kan nggak mungkin. Jadi, tapi ini memang bukan sekarang itu rumit orang itu. Berarti ini Bang Aswar ini mensponsori semua agama sama. Siapa yang bilang? Ini bab tentang kepribadian. Saya nggak bisa lagi diserang lewat pintu itu. Saya udah punya istilah kepriadaan, kepribadian, keperilakuan. Ayo. Saya nggak ngomong itu. Kepribadian tuh memang dia bukan dari yang ilahi, gitu. Sehingga dia harus berbeda pada tingkat non-dualitasnya. Kan enggak. Kan pasti sama. Saya ngomongnya kepribadian yang berakar pada kepriadaan yang sama, gitu. Itulah non-dualitas. Kita bersaudara dalam itu. Sama dalam hal, nggak mungkin beda. Nggak mungkin beda. Nggak mungkin beda. Mungkin yang berbeda itu keperilakuannya. Ya, toh? Konsepsi teologisnya. Tapi kalau realisasi keilahiannya sama. Dan itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Karena ya itu abadi gitu kan. Masa ya Tuhan operasi wajah? Nggak mungkin. Operasi diri gitu ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin manusia itu sebenarnya kalau dia mencapai kesadaran knowledge, nggak mungkin dia ribut. Karena yang dilihat, maka kemudian ini di PCI ini punya gerakan ya. Mari melihat manusia pada level kepriadaannya. Kita akan mengalami realisasi keilahian di situ. Kalau kita lihat keperilakuannya, ya jelas masalah di sana. Itu adalah fenomena yang berubah-ubah. Kalau kita lihat kepribadiannya, ya bisa jadi dia baru LOC 150 gitu. Tapi kalau kita lihat kepriadaannya, maka apa yang kita lihat dari kepriadaan itu adalah keilahiannya. Kalau keperilakuannya bisa jadi tidak menyenangkan. Kalau kepribadiannya bisa jadi LOC-nya baru 150 gitu. Tapi kepriadaannya itu abadi ya. Ini kita juga dari PCI itu punya agenda. Yuk, mari kita lihat seluruh makhluk pada level kepriadaannya gitu. Maka kita akan mengalami pencerahan setiap saat gitu. Itu kan juga Quran itu kan ada itu membahas ini gitu ya. Saya carikan ayatnya gitu. Biar dia dianggap tidak familiar dengan ayat gitu ya. Oh, kalau ayat saya pelajari gitu. Saya grounded. Belajarnya itu dengan sesuai cara kerja jiwa saya gitu. Nah, ini kan ayatnya nih, coba kita lihat itu ya. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu, ini kan ngomongin laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, laki-laki, perempuan, itu kepribadian. Itu namanya kepribadian. Tetapi ingat, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah
yang paling bertakwa, yang paling menyadari kepriadaannya yang non-dual. Ini kan ayatnya ini, gitu. Saya udah mulai grounded bahwa laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa itu kepridiriannya kita. Tetapi itu tidak boleh dijadikan sumber konflik. Ya, kepridirian ini justru didorong oleh Quran untuk dihubungkan dengan kepridirian yang lain. Jadi menuju wholeness, ya kan? Menuju wholeness. Dan kita tidak bisa menilai manusia dari kepridiriannya. Karena tidak mungkin kita meminta orang Papua berkulit putih kayak bengkoang, itu tidak mungkin. Itu kan kepridiriannya. Maka Allah menyuruh kita, yang paling mulia itu adalah kalau kita melihat dia dari kepriadaannya yang non-dual. Itu yang jos, gandos. Jadi entah bagaimana sekarang itu agama kemudian tidak melakukan itu, gitu. Tidak melihat kepriadaan. Tapi teriak atas nama agama, bingung, Inyong. Inyong bingung gitu ya. Wah, gimana gitu. Takwa itu kepriadaan tuh. Level kepriadaan takwa, level non-dualitas. Justru yang paling mulia itu adalah yang mampu melihat kepridirian itu pada level kepriadaannya. Tidak mungkin kita berbeda itu pada level kepriadaan, kecuali kita mau bilang Tuhan kita berbeda gitu. Rabbul Alamin itu beda-beda gitu kan. Tidak mungkin. Kata guru takwa itu takut. Jadi ya gimana ya, inilah ya dagelan gitu ya. Sekarang itu kita itu begini gitu ya. Kita itu diarahkan untuk apa namanya? Berkonflik dengan Tuhan gitu. Bagaimana kita mau berkonflik dengan source of self kita? Kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin kita berkonflik dengan yang merupakan source of self gitu kan. Jadi kita itu diarahkan bahwa kita harus apa ya? Kita itu entah bagaimana sih, tapi pesannya itu begini. Ceramah-ceramah sekarang itu didorong biar manusia itu konflik dengan Tuhannya gitu, yang merupakan source of self-nya sendiri. Kan tidak mungkin kita konflik dengan source of self kita. Tidak mungkin. Justru yang bisa konflik itu adalah kepridirian kita dengan kepridirian yang lain bisa konflik. Tapi kalau kepriadaan itu tidak mungkin konflik. Kenapa? Allah itu esa, gitu ya. Allah itu esa. Jadi ini mari ya, kita di bulan Ramadan ini sepakat ya, bahwa yuk kita ikuti Al-Hujarat tadi itu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu yang mampu melihat orang kepridirian tadi pada level kepriadaannya gitu ya. Itu hasil tadabbur saya terhadap ayat tadi itu. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang mampu menyaksikan kepriadaan di balik kepridirian laki-laki perempuan, bersuku-suku berbangsa-bangsa gitu kan. Itu kan kepridirian tuh. Tapi itu tidak dijadikan dasar penilaian. Itu hanya menjadi dasar untuk terkoneksi gitu. Ini kan yang paling bertakwa. Yang bertakwa ini kan bab tentang kepriadaan. Keilahian kan gitu ya. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Innallaha alimun khabir gitu ya. Dia mengetahui dan mengetahui motif kita gitu. Jadi kita kalau pura-pura dengan kepridirian ya, pas ini Allah itu tahu motif kita. Betul-betul karena kepriadaan ini kan mampu menyaksikan kepriadaan ini kan sesuatu yang silent gitu ya, nggak terucap. Tapi Allah tahu itu. Kamu tadi lihat
anak yang nakal tuh kamu lihat keperilakuannya kan, kamu nggak ngelihat kepriadaannya, makanya dua sapu kuantum melayang dan menempel di pantatnya gitu ya. Allah tahu itu. Walaupun kita bilang ini sayang deh, ini sayang. Nah, iya sayang, tapi yang dilihat keperilakuannya, kepridiriannya. Akhirnya kan anak-anak terjajah itu. Ya gimana kemudian kepridirian itu dijadikan ukuran? Kan enggak sama. Nggak sama LOC-nya, nggak sama makanannya, ya tuh, nggak sama jenis kelaminnya. Makanya ayat ini saya suka sekali dari dulu. Ini dorongan, lihat kepriadaannya. Itu pasti sama. Tuh. Kepridirian ini kamu hubungkan. Ya. Taruh, kamu koneksikan kalau bisa. Jadi harus poligot. Jadi ini kita, dengan ayat ini, mau nggak mau kita harus poligot. Saya paling nggak ya berapa bahasa ya. Bahasa Muna bisa. Bahasa Indonesia bisa. Bahasa Jawa bisa. Ini udah mulai menjalankan ayat ini. Ini udah bahasa Inggris dikit-dikit, ini udah belajar bahasa Arab, udah mau poliglot. Ini ayat ini. Gitu. Ini ayat dasar untuk harus poliglot. Sampai ini kok gak bahasa Inggris. Bahasa mana lo dikit-dikit. Gitu. Bahasa bukunya kok buku. Sama lo gak bisa bahasa Inggris, tapi bacaan bukunya bahasa Inggris kabeh. Saya itu bisa membaca bahasa, cuma nggak bisa ngomong. Oh. Karena kalau ngomong itu saya jengkel gitu. Masa tulisannya sama ucapannya beda gitu. Kalau bahasa Arab kan ucapan sama tulisannya sama gitu. Kesalnya di situ. Oh iya benar. Kalau membaca, saya kalau suruh ngajarin grammar tuh bisa saya. Part of speech itu saya tahu. Soal ini kan. Ngerti gitu bahasa Inggris, ngerti tapi nggak bisa ngomong. Makanya kadang kalau ngomong saya sengaja salah-salahin gitu. Kok bahasa kok ini ya, tulisan sama bacaannya kok beda, nyusahin. Tapi gitu di situ ya apalah ya. Justru dari situ tapi ya mau nggak mau saya tapi nggak benci bahasa Inggris, saya tetap kursus ngomong itu saya kursus karena ini perintah litarafu gitu kan. Untuk saling terkoneksi ya. Jadi ya ini. Jadi ini mari kita ya sepakat untuk mari lihat seluruh makhluk pada tingkat level kepriadaannya gitu ya. Sepakat nggak nih? Coba tulis dulu. Udah ceramah pagi-pagi, tadi lupa sahur lagi. Nggak lupa sahur, tapi bangunnya udah pagi gitu. Semuanya berarti kan? Hah? Sekantor berarti? Allahu alam bisawab, udahlah wes. Langsung aku lihat kepriadaannya Mas Haidar. Kalau aku lihat keperilakuannya ini kok kejam banget ini. Waduh ngajar gak sahur. Nah, lihat aja kepriadaannya lah yang di kantor itu udah selesai gitu ya. Latihan ini gitu. Jadi ini terutama kepada yang sudah berpasangan gitu ya. Lihat terutama anak-anak yang lambat dalam perkembangannya, lihat kepriadaannya gitu. Pada level kepriadaannya sempurna, indah, apa itu ya? Sempurna indah itu kamil dan jamil gitu ya. Itu level kepriadaan itu kamil dan jamil. Ya, sempurna di situ. Ini cara biar kita tidak banyak konflik dengan anggota komunitas. Biar nggak konflik di grup gitu ya. Aduh. Makanya kadang saya keluarnya dari grup lah. Kaleng mereka. Ya, jadi nih, kalau kita melihat keperilakuan itu menyenangkan tidak menyenangkan. Kepridirian pasti berbeda gitu. Bagaimana mau disamain? LOC-nya aja beda. Ya kan? Wetonnya aja udah beda gitu ya.
Tapi satu hal yang bisa kita pastikan tidak berbeda, dia adalah dari kepriadaan yang sama, ilahu huwa Allah gitu kan. Sehingga kita ya itu yang kita puji Tuhan yang maha tinggi, ya, atau yang menjadi akar dari kepriadaan itu gitu kan. Saya kira itu pagi ini ya. Jadi ya biar tidak diserang, makanya Mas Bang Aswar ini ngajarkan ini takut diserang ya. Jadi saya tidak berbicara tentang agama, tapi ini loh jelas yang ada pada diri kita itu levelnya 3, keperilakuan, kepridirian, kepriadaan. Di sini tentu berbeda, baca Al-Hujarat itu. Jadi inspirasi menggunakan istilah ini itu dari Al-Hujarat ayat 13 tadi. Saya grounded. Ini maksudnya Tuhan apa sih ngomong laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu kan kedirian. Kedirian. Tapi kenapa yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa, yang transenden. Takwa itu kan bukan sesuatu yang kasat mata. Takwa itu sesuatu yang transenden. Nah, berarti dia kepriadaan. Ya, takwa itu sesuatu yang transenden, kepriadaan. Dan Allah tahu motif kita ketika kita melihat orang lain gitu ya. Cek, ting ting ting. Termasuk melihat diri sendiri ya, terutama ini untuk Mbak Siti. Jangan lihat kepridiriannya. Aduh, utang belum lunas, Bang. Dikejar-kejar debt collector. Jadi kepridirian itu kita jadikan sumber humor yang yang indah gitu ya. Sumber rasa humor gitu. Sumber rasa humor. Jadi, ya mari kita lihat kepriadaan itu. Ya. Saya kadang-kadang juga gini ya, misalnya ini kayak ajaran Siti Jenar. Saya tanya balik, pernah ketemu Siti Jenar? Enggak. Bagaimana kamu mengkonfirmasinya kalau itu ajarannya? Gitu. Enggak pernah. Makanya saya menghindari itu disama-samain dengan siapapun. Karena saya nggak pernah ketemu itu. Gitu. Tapi bahwa ini realisasi ini. Ini bukan ajaran. Tapi ini realisasi diri gitu. Ini bukan konsep, ini bukan ajaran. Ini adalah realisasi gitu ya. Self realization. Jadi biar tidak dilarikan sebagai ajaran gitu. Ini adalah self realization. Jadi bukan ajaran self realisasi itu. Kenyataan. Ya, dari dulu itu saya menghindar disamakan dengan siapapun. Karena saya tidak belajar konsep itu gitu. Tanyain ke saya, ini sama ya Bang Aswad yang Siti Jenar? Terus kadang saya candain, coba panggilin Siti Jenar, saya mau konfirmasi. Sama aja itu dengan apa bedanya EFT sama SAFE? Kamu tahu apa tentang SAFE? Coba kamu terangkan. Dengan begitu kamu bisa bedain gitu. Jadi namanya membedakan itu harus tahu dua-duanya gitu. Begitupun menyamakan itu harus dia punya pengetahuan pada keduanya baru bisa membedakan. Jadi jangan jangan dibiasakan itu menyamakan gitu. Tapi tidak tahu pada keduanya. Itu bahaya gitu. Itu konsep gitu ya. Konsep. Dari tadi malam ini saya mempertahankan ini tidak mau disebut konsep. Tidak mau ini konsep metafisika, bukan. Ini self realisasi. Artinya semua orang bisa mengkonfirmasi ini. Baik ada ajaran itu atau tidak ada gitu. Karena ini adalah kenyataan pada dimensi 8 gitu ya. Kenyataan. Jadi tidak usah disebut ajaran, toh ini bisa dikonfirmasi gitu. Tidak usah dimasukkan dalam kotak kecil sebagai ajarannya ini. Gitu. Itu jadi konsep lagi, itu jadi sumber perbegalan lagi itu. Sumber baku hantam baru lagi, tidak usah. Ini realisasi diri, silakan konfirmasi sendiri. Sesat, ini bukan ajaran, no. Ini sesat loh, ini bukan ajaran. Ini tuh kenyataan, realisasi diri. Ini saya sudah mempertahankan ini, saya tidak mau disebut ajaran ini. Enggak, kalau disebut ajaran itu justru kita mengkonsepkannya. Itu namanya
now about gitu ya. Ini adalah perkara yang disebut to now gitu ya, realisasi diri. Jadi silakan konfirmasi realitas ini pada dirimu. Kalau belum sampai ya sudah, naik lagi. Terus bagaimana naik, Bang? Nih petanya nih, kita kasih petanya. Naik sampai sini ya. Naik sampai sini. Nah, dengan begitu kemudian tidak ada lagi institusi yang mengatur-ngatur ini gitu. Ya kan? Ini kan institusi kan ini. Ya bolehlah institusi itu, tapi bukan untuk dia institusi itu hanya wadah untuk diskusi aja gitu, wadah ngopi-ngopi. Bukan kemudian menjadi rejim kebenaran gitu kan. Ini kan kita terbiasa dididik dalam rejim kebenaran. Kalau nggak cocok dengan ini kamu sesat gitu kan. Itu bahaya itu. Ya. Itu bahaya. Jadi kita dalam ini nih tidak ada rejimnya gitu. Toh dalam diri masing-masing gitu. Nggak ada rejim di dalam kenyataan itu. Itu saya kira ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi besok ya. Setiap hari kita akan ada titik balik perubahan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.